ya. Ya, tepatnya di H-1 2003 ya. Babeku Bapak Suripto Nur almarhum meninggal ya, tepat H-1 2003. 2010 almarhum suami meninggal. Dua sosok orang ini yang membuat aku harus lebih bijaksana, harus bersikap adil dari pelajaran yang aku terima dari sesosok dua orang ini, suamiku dan almarhum bapakku dan almarhum suamiku ya. Di situ benar-benar aku harus jadi penengah ya, jadi penengah antara bapak dan ibuku, antara suamiku dan keluargaku ya. Dari situlah pelajaran hidup ya, pelajaran hidup mungkin saat ini bisa lebih bijaksana ya, dari pengalaman beliau yang memberiku pelajaran hidup yang begitu berarti. Walau mungkin di saat itu dulu ya sangat sakit, hati remuk ya, tapi alhamdulillah berkat beliau berdua sampai saat ini saya masih sanggup bertahan ya. Bismillah mampu untuk membawa keluarga ini untuk menjadi ke arah yang lebih baik ya. Kita ikut nanti bagaimana suasananya makam babiku. Mungkin kalau suamiku habis sholat id besok ini, meski tidak komplit setidaknya gak masalah lah, ada ibuku yang 2003 itu sampai sekarang ini baru mungkin 3 kali ini ibuku takziah ke makam suaminya ya. Saya nggak memaksa, saya juga menyadari karena peristiwa-peristiwa dulu yang begitu menyakitkan orang ibuku, mungkin belum bisa menerima kenyataan hidup ya, jadi agak mungkin sedikit kecewa sama almarhum suaminya ya. Ini nanti ada aku dan dua anakku, dua adikku, nggak tahu nih adikku sama anak dan istrinya nanti enggak. Nih, bapakku, terima kasih bapakku sudah begitu banyak memberi pelajaran hidup. Semoga sampean tenang di alam sana, diterima di sisi Allah, ditempatkan yang paling indah, dan semoga diampuni dosa-dosa sampean. Amin amin ya robbal alamin. Wis nekar babiku ya rak ya, Windy tak kasih lihat obat jembut, nanti reaksinya Windy bagaimana. Bukannya Saro, ini asli di kampungku sini namanya kopat jembut. Oh ini suasana lagi gak bagus, lo reaksinya baik lagi tukaran sama ayah dan mama ini. Aku kilo mengei kasih tahu kue. Oh ini wae mama kilo. Suasana lagi tidak bagus. Kilo ngarepe mama ra kowe. Yo kuncine ndi? Jangan
tadi kegiatanku ya nyekar 2 orang yang membuat aku tuh harus berpikir keras, harus berusaha bijaksana, harus berusaha adil ya. Dari segi dari segi bapakku dulu atau babeku dulu ya. Dari segi politik, dulu kan beliau itu ya menjabat RT ya. Ini didikan beliau. Ya cukup lama lah, era Mbah Harto itu nggak ada namanya gaji. Masih lumayan sekarang yang masih ada gaji ya. Ya meski ya tidak begitu banyak, setidaknya dihargailah kinerja RT RW ya. Dulu nggak ada. Yang aku ingat sekarang, dulu itu kan ada bantuan beras itu ya. Ya bantuan beras pun nggak sebagus bantuan beras sekarang ya. Ya sambune pengu ya, ya kadang ada fotonya itu kan dibagi ya. Dulu tuh yang selalu bagi tuh aku ya. Berapa ya? Warga misalnya 20 ya. Beras bantuan pun tidak sebanyak warga 20 kakak ya. Piye mumote pra minta ampun we ya. Terus aku minta bocoran dulu sama babeku, bulan depan masih dapat bantuan beras nggak, lagi nggak dapat. Nah dari situ aku misalnya 2 karung ya, kakak ada 20 misal ya, 2 karung ini aku bagi menjadi 10 dulu, yang sisanya 10 nanti bulan depan, karena saya sudah tahu bulan depan ada bantuan beras lagi ya, makanya aku berani bilang sama warga setempat ya, ya sambil bagi. Nanti kalau ada yang ngomong, loh mbak yang sini kok belum dibagi, ya ini karena bantuannya segini, yang belum dapat bulan depan aku gilir ya. Ya itu dulu bapakku itu keras sekali itu kalau mendidik, itu yang dari segi politik ya, nggak tahu deh segi politik apa itu. Terus ada lagi yang masih selalu inget sampai sekarang. Ya dulu nggak inget ya, mulai dulu. Sekarang kembali ke masa aku di mana tahap belajar motor. Belajar motor, bapakku itu cuma teori doang ya, nggak ada prakteknya. Habis teori suruh praktek. Nah aku praktek, belok, gas tuh kekencengan ya. Nah nyungsep aku di antara pohon kelapa sama pohon pisang. Nah kakiku terjepit di situ, motorku, motor juga di situ, aku pun terjepit di situ. Tahu nggak yang ditolong itu siapa? Motornya. Saya pun ditinggal dengan jalan tuh pincang ya. Itu bapakku. Ya mungkin waktu itu aku cuma diem aja ya, dalam pikiran mungkin bapakku sadis sekali ya. Tapi aku ambil pelajarannya di usia-usia sekarang. Oh gitu ya. Setidaknya kalau kita lagi jatuh atau kena masalah, kita harus tetap bangkit sendiri ya. Jangan sampai menunggu orang membantu kita ya. Itu yang aku ini lagi yang bapakku versi dengan hubungan pemerintah ya. Ya dulu memang bapakku tuh RT lama sekali. Ada lagi yang bantuan dulu, ingat bantuan yang susu ya, antara Amerika sama Indonesia. Itu bapakku waktu itu masih menjabat sebagai RT dan aku pun yang mengeksekusi. Nah kebetulan yang membagi susu ini iparku ya dulu ya. Selain jatah dari kelurahan mungkin 50, saya dikasih bonus mungkin 2 ya, karena jatah kakakku ini dikasihkan ke saya ya, saya terimalah ya. Yang buat mikir itu apa, cara membaginya ya. Ya kembali lagi seperti bantuan beras di awal tadi, videoku tadi, misalnya warga 20 susunya 10 misal ya, ya itu aku gilir, tapi dengan catatan besok dapat bantuan lagi enggak. Aku tanya dulu sama kakak iparku, mas kemungkinan bulan depan dapat lagi enggak. Dapat wo, bilang seperti itu. Ya udah aku yakin, jadi ini susu aku bagi separuh warga dulu, yang separuh bulan depan. Nah dari itu saya belajar banyak
dari cara mendidik bapakku itu kepada saya, dan sekarang pun aku terapkan sama adik-adikku, sama anakku, sama omonganku, ya itu hampir mirip didikannya seperti bapakku dulu. Supaya apa? Mungkin di awal kelihatannya keras, serasa tidak sayang, apalagi kalau saya ngomong sama Hana itu omonganku keempat, itu kan seolah kasar ya. Aku cuman mengimbangi gaya bicara Hana, itu kasar ya, keras. Attitude belum ada. Jangan bilang masih kecil mbak, enggak ya. Nah itu, makanya aku terapkan supaya apa? Mental dalam menghadapi masalah atau tantangan tetap berjalan seperti biasa. Contoh yang sudah aku buka ya sama anakku perempuan ya, kalau anakku perempuan ini beda bapak sama kakaknya. Lihat aja videoku tuh yang apa? Rahasia 15 tahun ku buka di channel YouTubeku. Itu sikap anakku slow ya. Bukannya itu apa mengada-ngada, enggak, itu keseharian saya tuh seperti itu ya, kadang bercanda tentang politik, kadang ya bully-bulian sampai dalam apa bully-bully bercanda itu dalam satu rumah, itu sudah hal biasa ya. Intinya bisa menempatkan posisi siapa yang sedang dihadapi ya, maksudnya orang tua. Kalau sudah menghadapi orang tua, sikapnya harus bagaimana ya, sama orang luar yang baru kenal, sikapnya harus bagaimana. Yang penting intinya seperti itu ya. Kalau di rumah mau netral ya, terkadang bercanda, kadang serius, ya kadang ya bully-bulian, itu hal biasa dalam kehidupan keluarga saya. Ya itu. Ini tadi tentang babeku, yang ini nanti tentang almarhum suami. Yang almarhum suamiku ya, beliau ini dimakamkan di tempat kelahirannya. Pinggir-pinggirnya itu apa? Tambak. Kalau kalian yang tinggal di daerah pesisir Tambak, tahulah hujan sedikit tuh air meluap ke makam ya. Jadi makamnya agak tinggi, ditumpukin batu-batuan seperti itu ya. Sebetulnya sih miris karena permintaan keluarga harus dimakamkan di tempat lahirnya ya. Saya menghargai keputusan itu karena ini anak mereka, anak beliau ya, orang tuanya. Nah, pelajaran dari almarhum suamiku, kejujuran ya. Kejujuran itu penting meski itu menyakitkan. Dalam posisi ya lagi nggak sadar dulu bilang sebelum sama saya sudah pernah sama orang lain. Ya saya saat itu tidak sakit ya. Menghargai ya dan berusaha menerima ya itu. Terus ya masalah mungkin pinjam di koperasi ya situ ke dalamnya agak ruwet ya. Ya setidaknya yang aku butuhkan itu kejujuran, karena beliau ini ya kurang fair, kurang keterbukaan ya, jadinya saya sedikit kurang senang ya. Ya nggak usah panjang kali lebar. Jangan bilang sudah meninggal kok dijelek-jelekan. Enggak ya. Ini pelajaran buat saya ya. Terserah kalau kalian mau menerima ya silakan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Ada lagi ya apa ya? Menjalani pernikahan dini, ini saya pun belajar dari almarhum suami ya. Setelah lulus SMA kan saya itu menikah dini ya, biasa orang desa sekolah di kota imronnya lemah ya, wes bisa diterjemahkan sendiri. Awal lagi ya mungkin cukup segini dulu karena ini jamnya udah agak mepet, masuk ke dinas permomongan ya. Mungkin suatu saat kalau ingatan saya ingat ya tak bikin video kenapa storyku bisa sampai seperti ini ya, sampai dirawat di rumah sakit jiwa, kehidupannya bertubi-tubi. Ya aku ambil sisi positifnya aja, seneng aja ya. Mungkin orang-orang yang belum mengalami seperti saya sudah
pernah mengalami. Ya tinggal saya melihat kalau saya dibutuhkan untuk dimintai pendapat atau solusi, ya saya berusaha kasih solusi. Dan kembali lagi yang menjalankan itu yang sedang mengalami ya. Makanya kalau solusi saya mungkin kurang pas sama yang minta solusi sama saya, ya berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri ya. Makanya setiap mungkin di kampung sini ya banyak orang yang belum mengalami kayak saya sudah mengalami, ya saya tinggal lihat aja. Kalau saya mau ngasih saran ya tak kasih saran, ini harus gini, kalau kamu pakai silakan, enggak. Banyak yang pakai dan ada yang enggak. Nanti kadang ada yang melehke, caranya apa ya, negur saya, solusimu enggak pas no sama saya. Loh, saya kan sekedar mengasih solusi. Kalau kamu mau pakai ya silahkan, kalau enggak ya terserah. Toh lagian yang menjalani kan kamu, yang lebih tahu itu kan kamu. Ya, itu jawab saya. Ya. Wes.